Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Kalau pada malam hari ini kita boleh sama-sama kembali beribadah dalam ibadah Kingdom Family Community. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan dan mengikuti ibadah kita pada malam hari. Mari kita angkat pujian, Kau Tuhan bersama. Ku angkat tanganku berserah padamu, ku buka hatiku, ku naikkan syukurku. Engkau Bapa yang setia dalam hidupku, yang terutama Kau Tuhan tetap bersamaku. Katakan Kau Tuhan dalam segala perkara, Kau tahu dalam setiap musim hidupku, Kau tahu dalam semua arah langkahku. Kau tahu, Kau tahu, Kau Tuhan yang bersamaku. Tahu, Kau Tuhan pegang hidupku. Kau tahu, Kau Tuhan yang berdiri depanku. Ku tahu, ku angkat tanganku berserah padamu, ku buka hatiku, ku naikkan syukurku. Engkau Bapa yang setia dalam hidupku, yang terutama Kau Tuhan tetap bersamaku. Kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang selalu bersama kita dalam segala perkara. Kau tahu dalam setiap musim hidupku, Kau tahu dalam semua arah langkahku. Kau tahu, Kau tahu, Kau Tuhan yang bersamaku. Kau Tuhan pegang hidupku. Ku tahu, Kau Tuhan yang berdiri depanku. Ku tahu, ku angkat tanganku berserah padamu, ku buka hatiku, ku naikkan syukurku. Engkau Bapa yang setia dalam hidupku, yang terutama Kau Tuhan tetap. Ku angkat tanganku berserah padamu, ku buka hatiku, ku naikkan syukurku. Engkau Bapa yang setia dalam hidupku, yang terutama Kau Tuhan tetap bersamaku. Ku angkat tanganku berserah padamu, ku buka hatiku, ku naikkan syukur.
Engkau Bapa yang setia dalam hidupku, yang terutama Kau Tuhan tetap. Angkat tanganku berserah padamu, ku buka hatiku, ku naikkan syukurku. Engkau Bapa yang setia dalam hidupku, yang terutama Kau Tuhan tetap bersamaku. Oh, yang terutama Kau Tuhan tetap bersamaku. Yang terutama Kau Tuhan tetap bersamaku. Kau Tuhan bersama kami, Kau Tuhan yang bersama kami, memegang hidup kami, menuntun langkah kami. Oh Yesus, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Kau Tuhan yang bersama kami, Kau pegang hidup kami, Kau tuntun langkah kami, Kau Bapa yang baik. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Kami tahu Kau pegang hidup kami Tuhan. Kami tahu Kau ada selalu bersama dengan kami Bapa. Kau yang berdiri di depan kami, Kau yang memegang tangan kami Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami memuji, kami menyembah Kau Tuhan. Kau memegang hidup kami Tuhan. Masa depan kami ada di tangan-Mu. Janji-Mu Tuhan, ya dan amin Bapa. Kau yang akan memegang tangan kami hingga kami menuju kepada kemenangan Tuhan. Oh Tuhan, Hosana, Hosana, Hosana. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sumber kekuatan kami. Bersyukur, angkat tanganku berserah padamu, ku buka hatiku, ku naikkan syukurku. Engkau Bapa yang setia dalam hidupku, yang terutama Kau Tuhan tetap. Ku angkat tanganku, oh, berserah padamu.
baik, buat kasih setiamu Tuhan bagi kami semua. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan dalam setiap musim hidup kami, dalam setiap arah langkah hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau memegang tangan kami. Kami tahu Engkau yang menyertai kami. Kami tahu Tuhan Engkau yang menaungi kami Tuhan, melindungi kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan, yang menjadikan kami lebih hidup, yang menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang penuh dengan kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang boleh disampaikan pada kami malam hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu, yang senantiasa memuliakan nama-Mu lewat setiap seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami bersuka cita untuk menyambut firman-Mu Tuhan Yesus. Mari saudara sekasih yang kita percaya bersama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera buat kita sekalian. Puji Tuhan saudara, sore ini atau malam ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jalannya Tak Terselami. Ya, memang kadang-kadang jalan Tuhan tidak bisa kita mengerti saudara ya. Dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai 28, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah saudara masing-masing. Di sana perikopnya berjudul pergumulan dan pengharapan, di mana Asaf yang membuat Mazmur ini Bapak Ibu, dan dia bergumul dan dia juga memiliki pengharapan. Kadang-kadang dia nggak mengerti dengan jalan-jalan Tuhan. Kalau kita baca di ayat 1 sampai dengan ayat 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, aku nyaris tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Perhatikan ayat ke-13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Amin. Saya hanya baca sampai ayat 14. Nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah sampai 28. Dan nanti ada beberapa ayat yang saya akan ambil sebagai poin-poin dari renungan kita malam hari ini. Saudara, tetapi apa yang saya baca tadi menjadi sebuah pergumulan bagi Asaf. Apa yang menjadi pergumulan buat dia, saudara? Karena di ayat 1 dia berkata, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya, makanya si Asaf ini, saudara, dia berusaha menjaga dirinya supaya bersih. Di ayat 13 berkata, dia mempertahankan hati yang bersih. Dia membasuh tanganku. Tangannya tanda tak bersalah. Artinya dia menjaga dirinya benar-benar bersih, saudara. Tetapi justru ketika dia menjaga hatinya bersih, justru dia berkata bahwa aku kena tulah sepanjang hari. Ya. Dan sebaliknya dia melihat, saudara, orang-orang yang
berdosa seperti pembual-pembual, orang-orang fasik, justru kondisinya malah semakin baik. Seolah-olah dalam tanda kutip mereka hidupnya diberkati. Sehingga hal ini saudara membuat Asaf kemudian menjadi iri. Wah, kalau begitu saya percuma dong menjaga hati bersih, menjaga tangan bersih, tapi aku kena tulas setiap hari. Tetapi orang-orang yang jahat justru kondisinya semakin baik. Di ayat 4 berkata orang fasik, kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Hal ini yang membuat saudara-saudara Asaf ini bergumul. Asaf bertanya, ya kenapa Tuhan? Saudara, kadang-kadang jalan Tuhan itu tidak bisa kita mengerti. Mungkin pergumulan yang sama kita alami seperti apa yang dialami oleh Asaf. Selama ini kita hidup benar, kita hidup jujur, kita bisnis juga jujur, iya kita berkata benar. Tapi justru saudara malah keadaan kita semakin hari semakin terpuruk. Kondisi kita semakin memprihatinkan saudara. Saudara, kadang-kadang di Alkitab juga ada banyak tokoh-tokoh ya yang kadang nggak mengerti dengan maksud Tuhan tuh nggak mengerti. Seperti contohnya saudara, Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya Ishak, satu-satunya anak kesayangan Abraham, disuruh Tuhan untuk dipersembahkan. Kadang bingung ya. Padahal kalau kita baca sejarahnya Abraham dan Ishak ya, yang berjanji untuk memberikan keturunan kepada Abraham itu Tuhan. Bukannya Abraham yang kemudian ngotot minta sama Tuhan. Enggak, Tuhan yang berjanji memberkati Abraham dengan keturunan. Dan ketika Ishak diberi, saudara, justru Tuhan minta Ishak kemudian dikorbankan. Kan bingung, saudara, ya. Belum lagi kisah tentang Gideon, Bapak Ibu, ya. Gideon punya pasukan sebanyak 3.000 orang, tetapi Tuhan menyuruh Gideon, ya, hanya berperang dengan 300 orang saja. Pikiran kita, saudara, semakin banyak pasukan yang berjuang bersama kita, itu semakin baik. Tetapi Tuhan berkata 30.000 itu kebanyakan, ya. Dan kurangin, ya. Dan hanya tinggal 300 orang. Kadang-kadang kita nggak mengerti. Tetapi kita belajar di tokoh-tokoh Alkitab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa mereka tidak banyak mempertanyakan, tetapi yang mereka lakukan adalah taat kepada Tuhan, dan akibatnya mereka mengalami banyak mujizat. Hari ini saudara, kalau kita mengalami sebuah kondisi yang membingungkan kita kadang-kadang nggak mengerti seperti Asaf yang tidak mengerti apa maksud Tuhan, ya. Dan tugas kita hari ini hanya percaya saja. Karena itu lewat teks ini Bapak Ibu kita belajar ada 3 hal yang akan kita pelajari ketika jalan Tuhan tidak kita mengerti dan tidak kita pahami. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, di ayat 18 dan 19 berkata begini, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Saudara, yang pertama kita perlu memiliki perspektif yang benar. Ya, seperti Asaf, dia hampir aja berkata begini, ya percumalah kalau gitu saya hidup benar, hidup bersih. Kalau gitu mending saya juga berbuat jahat. Kalau gitu saya juga ya menjadi orang fasik. Toh juga orang fasik kondisinya juga baik, ya. Toh orang fasik kok sepertinya makin diberkati. Untuk apa saya melayani? Untuk apa saya rajin beribadah? Toh juga kalau saya nggak beribadah, saya nggak melayani, kondisi saya juga, kondisi orang lain juga saya lihat makin baik. Sudah, tetapi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa endingnya orang fasik itu dikatakan kau jatuhkan mereka sehingga hancur, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Saudara, malam ini kita harus belajar. Yang pertama, kita harus punya perspektif yang benar. Apa itu perspektif yang benar? Kita harus yakin bahwa walaupun kita ya mungkin hari-hari ini dengan menjaga hidup benar, hidup bersih, kita mungkin kondisinya semakin buruk, kita yakin bahwa saudara endingnya pasti indah. Hari ini orang fasik kok nampaknya mujur, nampaknya dalam tanda kutip diberkati, tetapi ternyata endingnya saudara, orang fasik itu akan binasa dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ya, di ayat 20 berkata seperti mimpi pada waktu terbangun. Kita kalau mimpi, ya,
kemudian kita terbangun, kita udah lupa tadi mimpi apa ya. Ya seperti itu orang fasik. Jadi saudara-saudara, ketika kita tidak memahami jalan Tuhan, tidak memahami maksud Tuhan, kita belajar hari ini punya perspektif yang benar. Perspektif itu artinya cara pandang yang benar. Cara pandang yang benar itu apa? Kita harus punya sebuah keyakinan bahwa Allah kita itu Allah yang penuh kasih, Dia Bapa yang baik, dan Dia siap akan menolong kita tepat pada waktunya. Memiliki sebuah keyakinan bahwa jalan Tuhan selalu yang terbaik bagi umatnya. Ya, kita lihat tadi kisah tentang Abraham misalkan. Ternyata Tuhan hanya ingin mengetahui apa yang ada dalam hati Abraham. Ketika Abraham taat, dia mempersembahkan Ishak anaknya. Ya, pada akhirnya Ishak tidak jadi dikorbankan. Yang dikorbankan adalah satu ekor domba yang terikat, ya, di semak belukar, dan itu yang dipersembahkan. Dan akhirnya Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa. Ya, kisah Gideon tadi, ya, dengan memiliki pasukan sebanyak 30.000 orang, disuruh Tuhan hanya 300 orang saja. Ya, apa maksudnya? Karena maksud Tuhan adalah supaya Gideon tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai, sekalipun dengan 300 orang saja, ya, Gideon bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Hari ini kita belajar untuk memiliki perspektif yang benar, cara pandang yang benar, ya, dalam kondisi yang tidak kita bisa mengerti hari ini. Karena itu, saudara-saudara, bagaimana kita bisa memiliki perspektif yang benar? Ya, pikiran kita hanya bisa dirubah ketika kita membaca firman Tuhan. Karena itu setiap kita harus terus setiap hari membaca firman Tuhan supaya pikiran kita, ya, sama dengan pikiran Tuhan. Kita punya perspektif yang benar, kita punya cara pandang yang benar, sehingga kadang-kadang sehingga ketika kita tidak memahami jalan Tuhan, kita tidak mudah bersungut-sungut, kita tidak mudah ngomel, tapi kita belajar melihat segala sesuatu dari cara pandang Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, ya, dalam Mazmur 73 ayat 21 dan 22 berkata begini, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ya, saudara, ketika kita mengalami sebuah kondisi yang kita tidak bisa mengerti, kita nggak bisa memahami jalan Tuhan, ya, kita diajar untuk mengerti bahwa ternyata kita ini begitu kecil di hadapan Tuhan. Kita nggak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Ya, ketika kita punya masalah, kecenderungan kita, saudara, kita berusaha mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha semampu kita. Ya, walaupun akhirnya kita ketika mengandalkan kekuatan sendiri, kita akhirnya mengalami jalan buntu. Kita mentok. Ya, padahal ya sederhana, Tuhan ingin kita belajar percaya, punya perspektif yang benar, yakin dengan pertolongan Tuhan. Dan ketika hari ini kita merasa tidak mengerti jalan Tuhan, kita memiliki kesadaran bahwa kita begitu kecil di hadapan Tuhan. Karena kita kecil di hadapan Tuhan, saudara-saudara, ya, kita semakin hari membuat hidup kita ini semakin percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Makin kita merasa diri kita mampu, makin kita merasa diri kita kuat, saudara, kita makin berusaha. Dan semakin kita berusaha, kita akan semakin putus asa. Percayalah, semakin kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, semakin kita akan berputus asa. Tapi semakin kita merasa diri kita kecil, semakin kita merasa tidak berdaya, kita semakin berharap kepada Tuhan, kita semakin mengandalkan Tuhan. Dan semakin kita mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Seperti tadi lagu yang kita nyanyikan, ya, kuangkat tanganku berserah kepadamu. Ya, berserah artinya kita mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan dan Tuhan akan campur tangan. Tetapi ketika kita, saudara, tidak mengangkat tangan, kita campur tangan, maka Tuhan akan berpangku tangan. Ya, mana yang saudara mau? Saudara, Tuhan mau campur tangan ataukah berpangku tangan? Semakin kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan campur tangan.
Dia akan turun tangan menolong kita. Karena itu jangan biarkan ego menguasai diri kita. Ego itu menganggap diri kita bisa, diri kita mampu, diri kita hebat. Enggak. Kita tanpa Tuhan, saudara-saudara, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu. Saudara, satu kali saya membaca sebuah artikel cerita yang lucu, ya. Ada seekor tikus, saudara tahu ya, tikus itu begitu kecil, dan tikus ini berkata bahwa dia mampu membuat jembatan layang yang ada di seberang sana itu menjadi goyang. Dengan bangganya lalu teman-temannya berkata, "Tikus, kamu tuh tahu diri, ya kamu tuh kecil, mana mungkin kamu bisa menggoyangkan jembatan yang besar dan berat seperti itu? Ya, kamu lewat aja mungkin jembatannya nggak kerasa apa-apa goyangannya." Oh tenang, saya punya cara bagaimana saya bisa menggoyangkan jembatan. Akhirnya kemudian si tikus mengajak seekor gajah yang besar. Dan si tikus berkata, "Gajah, ayo kita sama-sama melakukan perkara besar," katanya. Wah, si gajah kemudian tanya, "Perkara besar apa, Kus?" Ya, "Mari kita sama-sama berdua, kita goyangkan jembatan itu." Ya kan? Coba, gayanya luar biasa si tikus. Sebenarnya kalau kita perhatikan, apa yang membuat jembatan itu menjadi goyang? Apakah tikusnya ataukah gajahnya? Saya percaya yang bisa bikin jembatan itu goyang itu bukan karena tikusnya, tapi karena gajahnya. Ya, akhirnya kemudian si tikus melompat ke atas punggung si gajah, dan mereka berdua akhirnya berjalan lewat jembatan itu, dan jembatan itu bergoyang. Dan tikus berkata, "Gajah, hebat ya, kita berdua berhasil menggoyangkan jembatan yang besar." Saudara, hal yang sama kita bisa lakukan. Kalau kita merasa kecil, jangan lakukan itu seorang diri. Ajak Tuhan beserta kita untuk melakukan perkara besar. Kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku tanpamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo Tuhan, kita lakukan perkara besar bersama-sama." Seperti kata Daud berkata gini, "Bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa." Karena itu saudara, jangan merasa diri hebat karena kita ini orang kecil. Karena kita kecil, kita nggak mungkin bisa melakukan perkara yang hebat dan luar biasa. Ajak Tuhan, karena ketika Tuhan menyertai kita, ada banyak mujizat yang kita bisa alami. Karena yang kedua, malam ini kita belajar, saudara, ya, sadari diri kita kecil dan belajar untuk berserah kepada Tuhan dan biarkan Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, ya, yang ketiga di ayat 23 dan 24 berkata, "Dan tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan." Ayat 25, 26, ya, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, jadi kalau yang tadi yang pertama, ya, kita diminta untuk benar-benar menyadari, ya, memiliki perspektif yang benar. Yang kedua, saudara, kita disadari bahwa kita ini begitu kecil dan kita butuh Tuhan yang besar. Dan yang ketiga, saudara, kita disadarkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, saudara, maka kita akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan di dalam kondisi-kondisi yang kita tidak bisa mengerti. Kita bingung hari ini, tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kata pemazmur, kata Asaf, "Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku." Kalau hari ini kita nggak mengerti dengan jalan-jalan Tuhan, ya, rasa-rasanya kok begitu sulit ya Tuhan. Biar malam ini kita belajar seperti Asaf. Dia berkata, "Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan." Tetap di dekat Tuhan itu artinya, saudara, ya, kita mengakui hanya Tuhan yang bisa menolong kita.
Dia Tuhan yang maha besar. Dia yang menciptakan bumi ini, planet ini. Dia yang ciptakan matahari. Kalau saudara lihat ya di antariksa sana, di luar angkasa sana, saudara, ada banyak sekali planet-planet yang ada. Bumi itu salah satu planet yang kecil. Kalau dibandingkan dengan matahari mungkin aduh kecil banget Bapak Ibu. Dan semua planet-planet itu saudara yang menciptakan adalah Tuhan kita. Dia Allah yang maha besar, dia Allah yang berdaulat. Jadi ketika kita ya mengalami kondisi yang sulit, yang jalan-jalan yang kita nggak bisa ngerti, selain itu membuat kita menyadari betapa kecilnya kita, yang berikutnya kita juga menyadari betapa besarnya Allah kita. Ya, kita mengakui hebatnya Allah kita. Kita mengakui dahsyatnya Allah kita. Karena itu kita harus yakin seperti Yeremia 29:11 berkata, Dia merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan bagi kita. Ya. Jadi saya percaya saudara-saudara, kalau kita ini menyadari kebesaran Tuhan, bahwa masalah yang kita hadapi lebih kecil dari Tuhan yang kita sembah, maka kita akan punya sebuah pengharapan. Karena itu Bapak Ibu, saya ajak kita sekalian hari ini, mari kita berharap, semakin berharap kepada Allah yang maha besar. Kalau kita kesulitan dengan ekonomi, kalau kita mengalami sakit penyakit, kalau kita mengalami kelemahan-kelemahan yang lain, jangan putus asa. Kita punya Tuhan yang maha besar. Kita punya Tuhan yang maha hebat. Jangan kemudian kita menjadi minder dan putus asa. Enggak. Kita yang kedua tadi boleh merasa kecil. Ya, ketika kita merasa kecil itu bukan berarti kita kemudian jadi minder dan takut. Enggak. Kita merasa kecil, akhirnya kemudian kita berharap kepada Tuhan yang besar. Itu yang benar. Jangan lagi andalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan kekuatan siapa? Tuhan. Jadi 3 hal malam ini kita pelajari. Pertama, punya perspektif cara pandang yang benar. Isi pikiran kita dengan firman. Simpan firman dalam hati kita. Karena kalau simpan di hati, kemudian ya itu akan mengubah pola pikir kita dan sikap perilaku kita. Yang kedua, jangan andalkan kekuatan sendiri. Kita menyadari betapa kecilnya kita. Tetapi saudara, kalau kita merasa kecil, jangan minder, jangan malu, jangan putus asa. Ya, lihat Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Semakin kita merasa diri kita kecil, semakin kita bisa melihat betapa besar dan dahsyatnya Tuhan kita. Itu kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami sebuah situasi yang tidak bisa kita mengerti, seolah jalan Tuhan kita nggak bisa pahami, ya, yakin dan percaya kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang akan siap menolong kita. Amin berfirman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, malam ini ya Tuhan, Kau ada di antara kami yang menyaksikan video ini, mengalami sebuah kondisi yang sulit, seolah kami tidak mengerti, seperti Asap. Asap berusaha punya sikap perilaku yang baik. Asap berusaha hidup benar, tetapi justru dia mengalami sebuah kondisi-kondisi yang justru sulit. Asap melihat orang fasik yang jahat, justru kondisinya semakin baik. Dia hampir tersesat. Mungkin Asap tergoda untuk melakukan apa yang jahat, karena dia berpikir percuma melakukan hal-hal yang baik, karena kondisinya semakin hari semakin buruk, seperti orang yang kena tulah. Tetapi kami bersyukur Asap meninggalkan sebuah teladan yang baik. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia juga tidak menyalahkan kondisi yang ada. Tetapi dia belajar untuk punya perspektif yang benar, cara pandang yang benar. Dia yakin Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi dia, Allah yang selalu menolong dia tepat pada waktunya. Dan malam ini kami juga belajar punya perspektif yang benar, bahwa Tuhan kami adalah Bapa yang baik, Bapa yang lebih mengerti tentang diri kami, Bapa yang punya rencana indah bagi kami. Katanya Bapa ajar kami untuk tidak menyalahkan Engkau, tidak menyalahkan kondisi yang ada, tidak menyalahkan orang lain, tapi kami belajar untuk percaya kepada Allah kami yang hebat. Kami juga belajar dari Asap,
bahwa ketika kami mengalami sebuah kondisi yang kami tidak bisa mengerti, kami tidak tahu jalan-jalan Tuhan, kami tidak tahu apa rancangan Tuhan, Asaf kemudian berdiam diri dan dia menyadari betapa kecilnya dia tanpa Tuhan, betapa lemahnya dia tanpa Tuhan. Dia malam ini juga menyadari betapa rapuhnya, betapa lemahnya kami tanpa Engkau. Karena itu penting bagi kami orang yang kecil ini untuk berharap, mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kami juga belajar dari Asaf, bahwa ketika kami menyadari diri kami kecil, kami juga menyadari betapa besar, betapa hebat, betapa luar biasanya Tuhan kami. Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Itu ajar kami untuk makin menyadari kehebatanmu, kebesaranmu, dan kedahsyatanmu ya Tuhan. Kuatkan hati kami yang menonton video ini ya Tuhan. Biar firman malam ini menguatkan, meneguhkan kami di masa-masa yang sulit. Kami semakin percaya, semakin berharap kepada Engkau Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Terima kasih buat tuntunanmu, pimpinanmu dari awal sampai akhir. Dan kiranya berkat-Mu ada atas kami sekalian. Mari kita angkat kedua tangan kita saudara. Pada akhirnya saudara dikasih Tuhan. Malam ini terimalah berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa. Terimalah kasih sayang dan cinta kasih dari putranya Yesus Kristus. Terimalah kekuatan penghiburan dari Roh Kudus. Bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai langkah kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput kita di awan-awan. Yang percaya katakan amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.